Shalom, jemaat Tuhan kategori kami ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab di sore hari ini. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa berdaulat atas hidup kami dan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk kami. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami untuk kami boleh mengerti setiap maksud Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita pada ibadah pendalaman Alkitab malam sore hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang berbicara tentang perintah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalankan setiap perintah-perintahnya sendirian. Tetapi ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya tidak akan ada kata gagal ataupun kita ditinggal sendirian seperti yatim piatu di dunia ini. Tetapi penyertaan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, dan kita boleh melalui setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan yang kita alami untuk kita boleh menjadikan pribadi-pribadi yang naik level, memiliki kualitas iman, kedewasaan rohani, dan karakter yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Inilah suatu perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga untuk kita sebagai murid-muridnya, yaitu untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita ada satu perintah yang harus kita kerjakan. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak kita harus duduk diam untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada satu amanat atau mandat yang Tuhan berikan untuk kita pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain bahwa kita ini ditunjuk Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Atau dengan kata lain kita juga ditunjuk untuk menjadi diplomatnya Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang menyertai, dan dia mengalahkan segala maut, dan kuasanya masih ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itulah, ketuhanan Yesus Kristus tidak perlu diragukan lagi, tetapi kuasa Tuhan itulah yang akan dinyatakan kepada kita semua orang yang percaya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalankan perintah Tuhan, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan, kita menjadi saksi bagi Tuhan, kita memberitakan kabar baik, memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa itu. Janji Tuhan adalah menyertai kita. Kita dalam penyertaan Tuhan, kita dituntut untuk memberikan Injil, bukan hanya sekedar memberitakan, tetapi kita perlu mengajar mereka dan membaptis mereka. Mengajar artinya apa? Kita menuntut mereka dari mereka baru mengenal Tuhan sampai kepada pengenalan demi pengenalan, sampai dia memiliki kedewasaan yang diharapkan oleh Tuhan.
sehingga mereka boleh memiliki suatu kualitas hidup, mereka boleh memiliki karakter yang ilahi, sehingga setiap kehidupan mereka senantiasa mencerminkan pribadi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan mengajar mereka artinya juga kita harus menuntun mereka dari Kristen anak-anak, orang yang karakter atau rohaninya anak-anak, sampai kepada kedewasaan, yang senantiasa dulu suka meminta-minta, maka sampai kepada belajar untuk memberi. Karena kedewasaan seseorang bisa dilihat dari hal-hal yang senantiasa bukan untuk mencari kepentingan diri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi kita belajar untuk berkorban, untuk punya tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab, yaitu beritakanlah Injil dan menangkan jiwa, menjadi saksi, mengabarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang jahat. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Inilah perintah Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara perintah Tuhan, maka itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jikalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, maka engkau menuruti perintah. Karena bukti daripada kasih tidak bisa kita lihat. Kasih itu abstrak, tetapi kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang di dalam kasih itu, yaitu apa? Melakukan perintah Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan, bukti kasih apa? Tentu apa yang diperintahkan Tuhan kita kerjakan. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya kita pergi untuk apa? Menjadikan bangsa itu menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, sehingga Injil Kerajaan Allah disebarluaskan. Nah, saudara, di dalam kita melakukan perintah Tuhan sebagai bukti kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk menyertai kita. Yesus telah naik ke surga, maka dia memberikan rohnya yang kudus kepada kita orang-orang percaya, untuk menyertai kita, melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kehidupan Tuhan Yesus yang senantiasa penuh dengan kasih lewat kehidupan kita. Penyertaan Tuhan di dalam kita melakukan perintah Tuhan adalah rohnya yang kudus disertakan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan roh kudusnya kepada kita sebagai orang percaya. Dan roh kudus itulah yang disebut firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ada dua kata yang sangat menarik bagi saya, yaitu di dalam ayat yang ke-16 dan 17, yaitu ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan akan menjanjikan memberikan roh penolong kepada kita dan roh kebenaran. Di dalam bahasa asli dikatakan dua kata ini, roh penolong itu adalah sebagai parakletos, dan roh kebenaran itu dengan aletheia. Saudara, ketika kita disertai Tuhan untuk di dalam kita menjadi saksi bagi Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan Injil untuk segala bangsa, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi dia memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita, itu roh penolong, roh kudus kepada kita. Sehingga apa? Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, kita tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri, kita tidak pernah dibiarkan untuk kita melakukan
hal-hal yang dengan keterbatasan kita sendirian, tetapi Tuhan menyertai kita, yaitu memberikan pertolongan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di hati saudara, menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, itu yang akan menolong kita. Di dalam kita kelemahan kita, mungkin kita kadang-kadang mengalami suatu hopeless, karena apa yang kita kerjakan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang kita harapkan kita kerjakan bukannya pujian, tetapi justru makian. Apa yang kita kerjakan bukannya suatu penghargaan, tetapi justru kita semakin ditekan dan ditekan. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus menolong saudara. Ketika kita melakukan mungkin perbuatan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukannya tambah berhasil, tetapi semakin terpuruk ekonomi kita. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Karena saudara, semua peristiwa yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan pertolongan kepada saudara. Roh penolong itu yang akan memberikan pertolongan. Sehingga saudara tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Memang akan berbenturan, berkontradiksi dengan orang-orang dunia. Karena orang dunia tidak memahami tentang apa itu Roh Kudus. Tetapi kita sebagai orang percaya, Roh berbicara kepada kita lewat iman percaya kita. Apapun yang diberitakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, itu pasti terjadi dan ya dan amin bagi kita. Karena iman percaya saudara dan saya, itu yang akan mengaminkan semua dan menuntun iman kita kepada Yesus Kristus, penolong. Yang kedua adalah Parakletos, itu berarti juga menunjuk bukan penolong saja, tetapi juga membela kita. Di dunia ini banyak orang yang ingin menghakimi kita, tetapi percayalah, kita tidak pernah dibiarkan untuk menjalani kehidupan kita, untuk memberitakan Injil sendirian. Roh yang menolong kita, roh yang akan membela kita, senantiasa akan memberikan pembelaan. Orang dunia bisa dengan berkonspirasi untuk menjatuhkan saudara, tetapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan pembelaan. Saudara, kadang-kadang kita jujur aja ada fakta, kadang-kadang pembelaan, kadang-kadang kita penghakiman itu muncul di dalam gereja. Seringkali penghakiman, orang-orang di gereja seringkali justru menghakimi. Mereka tidak ahli hukum, tetapi suka menghukum. Oh, saudara ibadah menggunakan pakaian yang mungkin bagi mereka cara pandang ini nggak sopan, langsung diarahkan itu dosa. Selalu orang itu kemudian cara berbicara apa, ini dosa, nggak boleh, selalu dan lain sebagainya. Saudara, gereja itu bukan tempat untuk menghakimi, tetapi gereja itu adalah tempat untuk kita memberitakan kasih untuk mereka kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar satu kebenaran. Tuhan, penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan kita sebagai orang percaya. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memberikan kabar baik, memberitakan kasih Tuhan lewat kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah roh. Yang tadi pertama ada Parakletos, ada roh penolong. Yang kedua adalah roh kebenaran. Saudara berbicara tentang roh kebenaran. Aletheia itu adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang konsisten, yang tidak pernah larut ataupun luluh oleh waktu dan apapun. Kebenaran Allah itulah yang menjadi standar hidup kita. Kalau kita berbicara kebenaran, di dalam bahasa asli ada dua, aletheia dan dikaiosune. Aletheia adalah kebenaran, dalam bahasa Inggris ditulis kata truth, sedangkan dikaiosune ditulis dengan rightenosis. Artinya apa perbedaan dari dua kata ini? Aletheia dan dikaiosune. Aletheia adalah kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan pernah luntur, yaitu kebenaran sejati. Kebenaran Allah yang akan memberitakan kepada kita. Firman Tuhan adalah kebenaran Allah, aletheia. Roh Kudus adalah roh kebenaran, adalah kebenaran Allah, aletheia. Tetapi dikaiosune adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Kebenaran yang manusia kerjakan itu adalah dikaiosune. Manusia bekerja di dalam, kalau kita melihat bukti daripada hal ini, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 dikatakan demikian. Injil Matius pasal 5 ayat 10.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dikayosune. Ini kebenaran menggunakan kata dikayosune, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Manusia, orang percaya yang sedang melakukan kebenaran karena perintah Tuhan, melakukan perintah, mengerjakan perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Manusia seringkali mengalami suatu kemunduran karena manusia itu terbatas. Dan Allah memahami hal ini, sehingga kadang-kadang manusia gagal di dalam melakukan kebenaran. Dan itulah disebut dikayosune, kebenaran yang harus dikerjakan manusia standarnya. Dan Allah memaklumi karena keterbatasan manusia. Manusia tidak bisa melakukan kebenaran aletheia, karena aletheia itu adalah kebenaran Allah. Tapi manusia mengerjakan kebenaran yang seringkali berubah-ubah. Kadang-kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal. Karena kebenaran dikayosune yang dikerjakan oleh manusia sering mengalami pasang dan surut. Kadang sukses, kadang tidak berhasil. Karena apa? Manusia, kita orang percaya masih hidup di dalam daging. Manusia daging kita masih ada, sehingga kadang-kadang kita gagal dan gagal. Tetapi Tuhan senantiasa tidak pernah untuk meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara untuk menghadapi situasi kondisi tanpa pembelaan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat terus, memulihkan dan memberikan hikmat kepada kita. Kadang kebenaran yang kita alami, seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kenapa orang Kristen itu melakukan kebenaran tapi dianiaya? Terkadang kita tidak mempunyai hikmat. Seringkali kita dengan hantam saja untuk kita, yang penting kita memberitakan tanpa ada hikmat Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan hikmat. Oleh karena itu, ketika saudara melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Kalau kita mengalami situasi yang sulit, saudara, itu kadang-kadang karena kesalahan kita sendiri. Kita senantiasa memberikan penghakiman. Kita terlalu radikal, ekstrim. Orang ketika kita melihat orang merokok, kita langsung sebut, Anda berdosa. Tentu kita akan dikatakan menghakimi orang tersebut. Tetapi marilah kita tegur mereka dengan penuh kasih. Teguran itu yang dengan penuh kasih akan membawa ketentraman dan damai sejahtera. Sehingga pribadi-pribadi tersebut akan melihat bahwa orang yang penuh Roh Kudus akan menegur dengan penuh kasih tanpa untuk menghakimi. Tetapi untuk merangkul mereka, untuk menuntun ke jalan yang benar, sehingga mereka menemukan kebenaran yang sejati. Nah saudara, kita tidak boleh menghakimi, karena ketika kita melakukan kebenaran, seringkali kita gagal karena kedagingan kita kadang masih berperan, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedangkan kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, kalau kita bicara dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 36, dikatakan demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, aletheia, dan kebenaran aletheia itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kamu adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah yang menunjukkan dan menjelaskan kepada kita, kita ini dimerdekakan oleh siapa? Oleh kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan, Roh Allah yang memerdekakan kita, bukan hasil perbuatan baik kita. Saudara, jadi kita yang memerdekakan. Firman Tuhan katakan dengan jelas ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran aletheia, dan kebenaran aletheia itu akan memerdekakan kamu. Kita dimerdekakan, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kebenaran Allah itu yang memerdekakan saudara, bukan perbuatan-perbuatan yang baik kita. Perbuatan yang baik itu adalah apa? Proses kita menuju kesempurnaan Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang kita kerjakan, kita harus ukuran kita adalah baik. Saudara, ketika kita melawan kebenaran, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita kerjakan benar atau tidak, tetapi kita baik. Yang penting kita jadi berkat bagi orang. Kita dapat menyenangkan hati orang. Dan itu yang harus kita kerjakan apa? Kasih Tuhan adalah untuk menolong orang, bukan untuk menghukum, menghakimi, atau menjatuhkan orang. Tapi kita mengangkat, kasih Tuhan itu mengangkat. Orang yang berdosa kita angkat, Tuhan Yesus angkat untuk mereka
diangkat untuk menjadi orang-orang yang sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Kita sebagai murid-murid Tuhan, juga ketika kita melihat ada orang yang hidup di dalam dosa, mari bukan kita menghakimi atau menjatuhkan atau memvonis, tapi mari kita angkat dia untuk tunjukkan jalan yang benar, untuk dia menerima kasih Tuhan, kebenaran Allah untuk memerdekakan orang tersebut. Inilah bagian kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena kebenaran yang kita kerjakan, tetapi kebenaran Allah. Kasih karunia Allah itulah yang memerdekakan kita, bukan perbuatan-perbuatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa? Penyertaan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 4, ayat 13 dan 14, ini suatu contoh orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Para murid, kalau kita melihat dalam peristiwa ini, Yohanes dan Petrus, dia disidang di depan mahkamah agama dalam persidangan. Mereka adalah bukan orang yang terpelajar, tetapi oleh dipenuhi Roh Kudus, oleh tuntunan Roh Kudus, oleh pembelaan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kebenaran Roh Kudus itu, dia dituntun untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran ilahi. Sehingga ke dalam persidangan di mahkamah agama, Petrus dengan Yohanes dapat memberitakan, dapat berapologet, dapat menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan pada mereka. Mahkamah agama adalah tempat orang-orang pandai, ahli-ahli Taurat berkumpul di mahkamah agama ini. Tetapi Petrus dan Yohanes dapat menjawab, dapat membela, menjawab semuanya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada mereka berdua. Itu kenapa? Padahal mereka bukan orang terpelajar, tetapi karena pertolongan Tuhan, oleh hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan yang dinyatakan, sehingga dua orang ini dapat menjawab, dapat membela apa yang dituduhkan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menuduh, menghukum apapun. Karena apa? Argumentasinya tidak terbantahkan. Saudara, ketika kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang bengkok ini, percayalah, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dihakimi. Dunia boleh menghakimi, orang-orang boleh menghakimi, tetapi ada pertolongan pembelaan Tuhan. Pada suatu saat nanti, mutiara tetaplah mutiara, emas tetaplah emas, berlian tetaplah berlian. Walaupun digabung dengan batu-batu yang lain, tidak akan pernah berubah bentuknya, tidak pernah berubah namanya, tetap berlian-berlian. Saudara adalah mutiara-mutiara yang Tuhan taruh di dunia ini. Kalau saudara melakukan setiap perintah Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pertolongan, Roh Kudus akan memberikan pembelaan, dan Roh Kudus akan menunjukkan, membimbing saudara ke jalan-jalan yang benar, sehingga saudara boleh tetap teguh berdiri untuk melakukan kabar baik, memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk dalam hal mengajari jemaat Tuhan, mengajari orang-orang sekitar kita, untuk kita tuntun, kita bimbing untuk berjumpa dengan Kristus, untuk boleh mengerti kebenaran-kebenaran ilahi, sehingga mereka boleh dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk boleh bersekutu dan belajar bersama di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, Roh Kudus beracara dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti, menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap rancangan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan memberkati saudara semuanya dimanapun saudara berada. Di dalam damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Roh kebenaran, Roh Kudus boleh menyertai saudara, memberikan pertolongan dan pembelaan untuk saudara, untuk dibimbing, untuk menemukan jalan-jalan kebenaran yang Tuhan
taruh dalam hidup saudara, sehingga saudara boleh menjadi tetap pribadi yang kuat, kokoh, tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.